Alhamdulillah wasyukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ikhwatu fillah, pada siang hari ini kita bertemu lagi di majelis pada sholat zuhur ini, yang kita syukur pada hari Sabtu ini yang juga momen liburan ya. Tentu kita berada dalam momen tentu ini pas sekali ya dengan tema yang akan dibahas nih dalam pelajaran akhlak atau pelajaran hadis di Kitabul Jami, yakni akibat tidak mengurusi dengan baik yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis dari Makil bin Yasar radhiyallahu anhu ya. Nah, alhamdulillah saya kembali lagi di masjid ini ya. Sekarang langsung bahas yang seperti ini, ternyata pas sekali ya temanya dengan memang khataman hadis kita itu ya. Dengan momen saat ini kita mau milih pemimpin tuh ya. Nah, di sini tema yang jadi hadisnya itu ya. Ya, simpelnya akibat seorang pemimpin yang tidak bertanggung jawab lah gitu. Simpelnya mah. Kita akan baca hadisnya. Wa an Makil ibni Yasirin radhiyallahu anhu, dari Makil bin Yasar radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, Sami itu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda ya, yaqul ma min abdi yastarihillahu ra'iyah yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi, apa di ra'iyatihi ya, mudahn tulisannya agak kecil gini. Illa harramallahu alaihil jannah, muttafaqun alaih. Setiap hamba ya, atau kita dari riwayatnya dulu ya. Dari Makil bin Yasar radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, setiap hamba yang Allah serahkan untuk mengurusi urusan pihak tertentu, kemudian ia meninggal dalam keadaan menipu mereka, tidak menjalankan tugasnya dengan baik, maka Allah haramkan surga untuknya. Muttafaqun alaih, atau Bukhari Muslim ya. Ini luar biasa nih hadisnya. Jadi setiap orang yang memimpin atau mengurusi rakyat, orang yang diberi pangkat, jabatan dan sebagainya, itu ya, atau orang yang diberi mandat, amanah, bukan hanya di negara ya, di perusahaan juga ya, misalnya di perusahaan dikasih pangkat, jabatan, manajer atau karyawan juga. Kemudian juga kita misalnya di DKM ya, di DKM juga ada wilayah DKM, ada sekretaris, ya, ada wakil sekretaris dan sebagainya itu ya, sampai pada anggotanya gitu ya, bidang-bidangnya gitu ya, dan sebagainya. Kalau orang itu ya dikasih jabatan apapun jabatannya, kalau dia tidak mengurusi dengan baik ya, kalau di sini dalam hadisnya adalah menipu lah gitu ya, menipu rakyat ya gitu,
ghosyun lah gitu. Maka Allah haramkan surga untuknya. Itunya bahaya nih Pak. Kalau sudah diharamkan surga berarti ya dia tidak akan masuk surga tuh ya. Masya Allah ya. Ini berat. Iya, berat konsekuensinya. Iya. Berat konsekuensi orang yang diberi tugas, diberi mandat, amanah, dia tidak bertanggung jawab pada posisinya itu. Ya. Ketika dia tidak amanah, Allah haramkan kepadanya surga. Nah, itulah konsekuensi yang sangat berat ya. Nah, dalam hadis ini sangat penting semestinya agar kandungannya selalu dan senantiasa berada di depan mata seorang muslim. Terus-menerus mengingat maknanya ya. Karena setiap kita juga ditugasi untuk beribadah. Ketika kita tidak beribadah dengan benar ya kita akan menyesal dan berat untuk masuk surga ketika ibadah kita tidak benar. Karenanya ada kaifiat, ada tata cara, itu juga karena kan kita diciptakan untuk ibadah. Dan kalaupun seseorang diamanahi untuk memimpin negara, itu juga jadikan ladang ibadah gitu simpelnya ya. Karena itu ya di dalam urusan memimpin ya itu tidak ringan. Di antara kita ada yang mengurus rakyat ya, mengurus bawahan, mengurus istri dan anak ya, dan lain sebagainya. Nah, peranan dalam seseorang itu mengurusi sesuatu, ia harus menempuh usaha untuk kebaikan pihak yang diurusnya. Kalau dia menjadi orang yang wasilahnya kebaikan dan kebaikan, maka tentu Allah berikan keberkahan padanya. Tapi kalau dia hanya ingin menyandang status sebagai pemimpin, pejabat atau atasan, ya, tugas yang diemban tanpa memperhatikan kebaikan dan maslahat untuk yang diurus adalah perkara yang amat besar pada hari kiamat, maka Allah haramkan surga untuknya. Masya Allah ya. Iya. Nih, peran apa saja yang kita sedang jalani harus berusaha untuk memberikan yang terbaik. Tidak boleh membiarkan kekacauan dan kerusakan yang terjadi pada yang kita urusi berdasarkan hadis itu ya. Maka seorang ayah tidak boleh mendekatkan alat-alat yang mungkar buat anak-anaknya. Ya, enggak boleh gitu ya. Alat-alat yang mungkar, ya, misalnya benda-benda tajam ya gitu. Atau misalnya juga membiarkan anak ya main HP tapi melihatnya sesuatu yang enggak benar gitu ya, yang enggak becus. Nah, itu juga seorang ayah akan dipertanggungjawabkan gitunya, membiarkan anak itu yang ngasih HP itu ya, lihatnya aduh enggak becus, udah itu Pak, berat itu Pak konsekuensinya Pak, insyaallah. Nah, itu membiarkan anaknya misalnya berkata-kata dengan perkataan yang tidak benar, itu juga ada termasuk ya, kata kotor, kata kasar, jorok dan sebagainya ya, insyaallah. Begitu juga seorang guru. Nah, guru juga nih bertanggung jawab nih ya. Guru tidak boleh malas dan asal-asalan dalam mengajari anak didiknya ya. Anak didik dibiarkan misalnya dia ya yang sederhana
membuang sampah sembarangan misalnya kan gitu. Nah, itu dibiarkan, itu benar-benar itu ya. Jangan sampai dibiarkan ya, atau anak didiknya ini dibiarkan oleh guru gitu ya. Semena-mena ya, sekarang bully membuli gitu ya, atau gimana lah gitu, saling mengejek gitu ya, ayahnya diejek gitu ya, bapaknya diejek gitu ya. Dibiarkan ke si guru, ini udah ini gitu ya. Nah, ini juga guru akan bertanggung jawab ya gitu. Hati-hati ya. Kemudian juga para pengurus daerah ya, pengurus madrasah dan lain-lain tidak boleh mengabaikan tugas-tugasnya untuk mengurus dan melakukan perbaikan. Nah, ini juga ya. Tidak boleh itu ya, pengurus madrasah itu ya. Ya seolah-olah nggak ada program, nggak ada progres yang jelas itu ya gitu. Nah, itu juga ini akan dipertanggungjawabkan. Itu ya. Madrasah juga yang seharusnya tempat pendidikan bagi anak-anak atau bagi kita juga diantaranya ya, untuk mendidik generasi kita, tapi justru dibiarkan ya, tidak dimakmurkan madrasah itu menjadi benar-benar pendidikan yang berkualitas. Nah, ini harus hati-hati ya gitu. Ya. Karenanya memangku jabatan bukan tugas yang mudah. Sebab boleh jadi seseorang ketika gagal masuk surga bukan karena dia tidak beribadah, bisa jadi karena apa? Ya. Tetapi karena lalai menjalankan tugas agar mengurus dengan baik. Nah, itu. Bisa jadi dia ibadahnya udah full ya gitu. Udah salat sunnahnya, saum sunnahnya gitu ya. Terus juga baca Qur'annya gitu ya, gitu. Bahkan baca Qur'annya bagus ya, lebih bagus daripada ustadz, soalnya qori'nya bagus gitu ya. Itu dia itu bagus dinilainya gitu ya, gitu. Nah, itu. Tapi ternyata dia ketika diurusi suatu pekerjaan, sebuah amanah, dan dia tidak baik mengurusinya, maka insyaallah ya haram surga, Pak. Sejadi itu penyebabnya. Walaupun dia itu kelihatannya soleh ya. Masya Allah. Karenanya mengingat hal ini membuat seorang muslim tidak mau meminta ya, ya dilihat lagi hadisnya sehingga ini. Mengingat hal ini membuat seorang muslim tidak mau meminta untuk menjadi pemimpin. Ya. Jadi kita jangan sampai meminta jabatan ya. Nah, itu. Makanya berat ketika kita meminta jabatan, kemudian kita tidak mengurusinya dengan baik, itu ya konsekuensinya ya. Tapi ketika dia ditunjuk, dia harus berusaha melakukan yang paling maslahat ya. Nah, itu. Serta hadis ini juga berita gembira untuk orang-orang yang pusing dan lelah demi memberi yang terbaik buat orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Karena apa? Ya bersabar ya. Bersabarlah karena waktunya tak lama ya. Jika yang melupakan tugas kepemimpinannya terancam tidak masuk surga, maka orang yang bagus dalam mengurus dan memimpin berarti dijanjikan masuk surga ya gitu. Karenanya inilah bagaimana setiap orang kan kita itu adalah pemimpin ya. Kemarin sudah dijelaskan juga
Kalau untuk melihat juga dicek ya di beberapa postingan saya atau di rekaman saya itu ya, yaitu tentang bagaimana kita itu ya hakikat kita sebagai pemimpin ya. Iya. Maka kalau kita sudah berusaha dengan baik, akan tetapi terkadang juga ya kita sudah berusaha dengan baik, sedangkan yang di bawahnya juga tidak bisa menaati kita gitu ya, atau sulit, atau ya di bawah harapan kita gitu ya. Ya itulah bagaimana tugas kita untuk bisa merangkul gitu ya, atau juga tugas kita bagaimana diantaranya introspeksi diri agar bagaimana mereka yang akan sejatinya dipertanggungjawabkan oleh kita. Ya. Berarti ya kitanya kembali pada kita. Kalaupun benar-benar kita sudah berusaha, ya sudah benar-benar dengan doa dan tawakal, ya artinya ya karena ya tugas kita juga tidak akan lama, hanya di dunia ya gitu. Dan pula Allah menghargai setiap usaha kita, setiap upaya kita ya gitu. Maka bismillah kita harus perbaiki setiap apa yang ditugasi oleh yang memberi amanah itu ya kepada kita itu ya. Apalagi tentunya ini cocok sekali itu ya kalau hadis ini disampaikan ya di forward itu ya gitu. Ya di forward diteruskan disampaikan ke grup-grup yang lain ya. Ini juga rekamannya disampaikan ke grup yang lain gitu ya gitu. Ini luar biasa. Supaya apa? Ini supaya memperingatkan kepada mereka ya para caleg gitu ya, apalagi nanti yang jadi capres gitu ya. Nah, ini akan dipertanggungjawabkan apalagi kalau tidak mengurusi dengan baik. Oh, kamu program ini enggak benar. Nah, itu kan jadi pertanggungjawaban nanti di akhirat juga gitu ya. Setiap apapun yang dikerjakan, setiap apapun yang dilakukan itu menjadi pertanggungjawaban ya. Nah, itulah ya, makanya kita juga tentunya memberi amanah, jangan asal-asalan memilih pemimpin yang tentunya jangan sampai nantinya tidak menjalankan tugasnya ya. Ya. Pilihlah ya kalau kita memilih, pilihlah yang kiranya kita bisa menyampaikan tugas itu, bisa menjalankan tugas itu dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya. Sehingga tentunya dia akan menjadikan pada negaranya surga ya gitu. Ketenangan ya, ketentraman dan kedamaian, kesejahteraan, semua yang diharapkannya gitu ya gitu kan, itu seperti surga itu kan yang diharapkan kita itu selalu ada gitulah. Tuh, di surga itu kan kita selalu mengharapkan apapun tuh ya gitu. Nah, itu pasti setiap yang diharapkan di sana kita dipenuhi ya gitu. Harapan kita di surga ya. Kalaupun tentunya juga buatlah negara kita itu ya seperti surga gitu ya. Nah, itu saja dahulu. Wallahu fikum wallahu minkum. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi di kesempatan berikutnya. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.